Semangat pagi, ketemu lagi dengan saya Satpam Jaya. Ya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan diberi kesehatan, keselamatan untuk kita semua di saat bertugas atau di saat sedang melakukan aktivitas dimanapun Anda berada. Seorang satuan pengamanan harus memiliki ilmu tentang tanggap darurat atau evakuasi atau tanggap darurat terkait bencana-bencana yang akan terjadi atau potensi bahaya-bahaya yang terjadi di lingkungan perusahaan atau di lingkungan instansi dimanapun Anda bertugas, seorang satuan pengamanan bertugas. Saya akan membahas terkait kebakaran. Kebakaran yang terjadi di gedung atau di tempat kerja merupakan resiko yang harus diminimalkan sebab efeknya bakal menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan, sekalipun gedung atau tempat kerja juga telah dilindungi asuransi. Namun tetap saja langkah pencegahan harus dilakukan sebab dengan begitu proses kerja ada dalam perusahaan bisa terus berlangsung tanpa perlu ada hambatan karena mengalami resiko ini. Karena dampak kebakaran itu sendiri mengakibatkan kerugian-kerugian material, kerugian-kerugian fisik, kerugian-kerugian aset-aset yang lain. Untuk mencegah terjadinya kebakaran di pabrik atau gedung atau tempat kerja, perusahaan perlu menerapkan manajemen keselamatan kebakaran yang tepat. Berikut manajemen pencegahan kebakaran yang bisa dilakukan. Yang pertama, ada langkah-langkah penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Ya, antara ada 5 poin, antara lain: 1. Identifikasi bahaya kebakaran yang ada di area perusahaan atau di tempat Anda bertugas. Yang kedua, identifikasi orang-orang yang berisiko terkena kebakaran. Pengawasan, identifikasi dampak-dampaknya seperti apa, dan itu pencegahannya seperti apa, itu harus dilakukan. Yang ketiga, lakukan evakuasi dan pengurangan resiko. Ya, identifikasi tadi, setelah identifikasi lakukan evaluasi. Ya, evaluasi untuk pengurangan resiko-resiko kebakaran. Ya, mungkin yang tadinya seperti ini harus dirubah seperti ini, merubah pola kerja atau merubah konsep-konsep pekerjaan yang memang membahayakan. Yang keempat, dokumentasikan rencana, informasi, instruksikan dan lakukan pelatihan-pelatihan. Ya, pelatihan-pelatihan tanggap darurat, pelatihan sertifikasi terkait tata cara bekerja dan lain sebagainya. Yang kelima adalah lakukan penilaian resiko secara teratur. Jadi setiap berkala wajib melakukan penilaian atau tinjauan-tinjauan dalam bekerja supaya pekerjaan tetap aman, resiko-resiko tidak ada terjadinya bencana-bencana kebakaran. Yang kedua, langkah berikut menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Di saat terjadi kebakaran, yang tadi langkah penanggulangan kebakaran, yang kedua adalah langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadinya kebakaran. Yang pertama, jangan panik jika berada di gedung yang alami kebakaran. Ya, usahakan jangan panik. Itu paling penting, poin pertama. Yang kedua, bila mana api belum membesar, segeralah mencari apart terdekat untuk mencoba memadamkan api tersebut dan berteriak kebakaran supaya rekan kerja mendengar. Dan bila mana gedung sudah dilengkapi dengan fire alarm, pencet tombol fire alarm supaya karyawan atau tim pekerja yang lain mengetahui bahwa adanya kebakaran. Yang ketiga, evakuasi diri bila mana api tidak bisa dipadamkan. Ya, maka carilah jalan keluar dan evakuasi diri sesuai dengan petunjuk jalur evakuasi yang ada untuk menuju titik kumpul. Yang keempat, matikan aliran listrik jika menyala.
Yang kelima, tinggalkan barang berharga jika tidak lagi memungkinkan diselamatkan. Ya, tinggalkan saja barang-barang itu bila mana tidak memungkinkan di saat daripada korban kebakaran itu menimpa kita. Yang keenam, tutup pintu, tutup hidung. Ya. Yang ketujuh, segera meminta bantuan dan segera menghubungi tim tanggap darurat untuk membantu mengevakuasi. Yang kedelapan, bila mana kebakaran tidak bisa ditanggulangi, segera menghubungi pemadam kebakaran terdekat. Nah, ini seorang petugas satuan pengamanan harus siap untuk membantu resiko-resiko terjadinya tanggap darurat, terjadinya evakuasi, terjadinya kebakaran-kebakaran di area pekerja atau area kerja dimanapun Anda berada. Yang poin ketiga, jangan panik berikut cara penyelamatan diri saat terjadi kebakaran. Cara penyelamatannya adalah yang pertama, cari tangga darurat atau pintu evakuasi, upayakan segera temukan dan menuju tangga darurat dan jalur evakuasi. Ini bila mana posisi ada di gedung-gedung bertingkat, lakukan carilah tempat-tempat evakuasi atau tangga-tangga darurat untuk membantu mengevakuasi jalan evakuasi. Yang kedua, tetap tenang, pikiran akan lebih jernih sehingga tidak bertindak nekat. Ya, pastikan di saat ada kebakaran, lakukan penenangan diri atau tetap tenang, karena di saat kita tenang kita bisa berpikir lebih jernih atau lebih waspada. Yang ketiga, pahami jalur evakuasi. Pahami, kita sebagai pekerja dimanapun berada, pahami jalur-jalur evakuasi kita bekerja. Supaya apa? Supaya evakuasi penyelamatan lebih cepat dan tidak memakan waktu, dan lebih aman untuk mengikuti jalur-jalur evakuasi sesuai rambu keselamatan yang sudah ada. Yang keempat, hindari keramaian. Di saat ada kebakaran, jangan menuju tempat keramaian dan berdesak-desakan. Lakukan satu persatu untuk mengevakuasi diri. Saat kita berbalik, akan berbenturan dengan rekan atau karyawan yang lain yang saat itu kondisi panik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, bisa bermanfaat bagi tim satuan pengamanan dimanapun Anda berada. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap waspada. Salam Satpam Jaya Jaya Jaya.